Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Baridullah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 7 pada mata kuliah konseling multiple. Di sini kami dari kelompok 7 membahas mengenai konseling dengan Asia dan Amerika. Sebelumnya memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 7, yakni saya sendiri Baridullah dengan NPM 1911 kemudian Ahmad Marli Beta dengan NPM 1911 dan yang terakhir ada Risma Noviandini dengan NPM 1911 080180 dari kelas B semester 4 bimbingan dan konseling pendidikan Islam Benar Tanam. Baiklah, ke pembahasan yang pertama, konseling dengan Asia dan Amerika. Annelies Saint, Margaret Cho, kemudian Korea dan Amerika mengambil pendekatan keadilan sosial dalam konseling dengan orang Amerika keturunan Asia, mendorong konselor untuk memeriksa konteks sosial di mana mereka menasihati serta seberapa relevan teori dan intervensi konseling untuk populasi. Kemudian konteks historis dan sosiopolitik para Asia dan Amerika. Penting untuk mendefinisikan dengan tepat siapa orang Asia dan Amerika. Namun dalam banyak hal definisi mereka menentang satu kategori. HO 1990. Definisi dasar mungkin termasuk orang Amerika dan Asia sebagai individu dari warisan Asia yang tinggal di Amerika Serikat. Chow dan Novas 1990. Definisi ini segera menjadi tantangan karena negara-negara yang diwakili oleh benua Asia yaitu Cina, Jepang, Thailand. Kemudian anak benua Asia yaitu India, Bhutan, Pakistan. Kemudian diaspora Asia yaitu Nigeria, Inggris adalah sangat beragam dalam halnya budaya, sejarah dan bahasa. Mengingat politik bahasa, konselor harus menyadari bahwa Amerika dan Asia muncul sebagai istilah pemberdayaan oleh aktivis Amerika Asia yang ingin merujuk pada semua orang Amerika keturunan Asia. Hon dan Domokos Chen Ham 2001. Di Amerika Serikat, jumlah orang Asia terus meningkat. Peningkatan besar orang Asia dan Amerika terjadi antara tahun 1981 dan 1983. Kemudian peran legislasi imigrasi di Asia dan Amerika. Melihat imigrasi Asia ke Amerika Serikat melalui lens keadilan sosial, rasisme yang tertanam dalam undang-undang Amerika Serikat yang berkaitan dengan Asia dan Amerika menjadi jelas segera. Mengidentifikasi dua waktu penting selama imigrasi Asia, sebelum Perang Dunia II dan pasca Perang Dunia II. Selama periode sebelum Perang Dunia II, mayoritas awal imigrasi Asia datang ke Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai buruh bekerja di jalur kereta api lintas benua atau untuk bekerja di tambang emas California. Kemudian berlanjut ke selanjutnya, kisah dampak dari imigrasi. Ketika bekerja dengan klien Asia dan Amerika memiliki pengetahuan tentang peran yang dimainkan undang-undang dalam membentuk konteks budaya, kehidupan mereka menjadi penting karena berdampak pada kisah migrasi keluarga. Dalam memahami
kisah imigrasi. Seorang harus memiliki kemampuan yang menyeluruh tentang konsep akulturasi, asimilasi, dan status generasi. Akulturasi adalah proses yang dialami oleh orang Asia saat pandangan budaya Asia mereka bersentuhan dengan budaya dominan Amerika Serikat. Sedangkan asimilasi adalah perilaku dan situasi spesifik aktual yang dihadapi oleh orang Amerika Asia di Amerika Serikat yang menggerakkan mereka dari yang lebih dikenal sebagai orang Asia menjadi lebih dikenal sebagai orang Arab. Sedangkan akulturasi dan asimilasi yaitu rasisme, identitas diri dan kolektif, nilai-nilai kekeluargaan, jaringan kekerabatan, dan pendidikan. Kemudian berlanjut ke materi yang berikutnya, yakni mendekonstruksi mitos model minoritas. Mitos ini menyatakan bahwa orang Amerika dan Asia berjuang untuk mencapai impian Amerika dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih cepat daripada kelompok etnis minoritas lainnya di Amerika Serikat. Pengungkapan mitos pertama terjadi ketika orang ingat bahwa orang Amerika dan Asia yang memiliki keterampilan penelitian dan teknis direktur untuk datang ke Amerika Serikat secara sukarela pada tahun 50-an dan 60-an. Kemudian pandangan dunia Asia terhadap kolektivisme dan diri kekeluargaan. Budaya Asia cenderung bersifat kolektivis dan berorientasi pada keluarga yang memberikan keutamaan identitas keluarga atau kelompok di atas identitas individu. Ubah 1990. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk melihat bahwa ketika klien Amerika keturunan Asia hadir untuk konseling, mungkin lebih efektif untuk memvisualisasikan keluarga klien dengan mereka di ruang secara individu. Di ruang konseling, anak-anak keturunan Asia diharapkan berhasil secara individu di Amerika Serikat dengan harapan bahwa kesuksesan mereka akan dibagikan dan dicerminkan oleh unit keluarga D.W. Su dan D. Su Kari. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Risma Noviandini dan Ahmad Marlibet. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spiritualitas dan pandangan dunia. Beberapa negara Asia didominasi oleh agama terorganisir tertentu seperti Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Sedangkan di negara lain, sistem kepercayaan masyarakat dan pandangan dunia sering dipengaruhi oleh filosofi tradisional. Secara umum, bahkan jika klien Asia Amerika tidak secara aktif mendefinisikan diri mereka sebagai religius atau spiritual, ada kepercayaan dalam hubungan pikir tubuh. Oleh karena itu, konselor tidak hanya menghormati dan mengakui pandangan dunia ini, tetapi juga mengundang orang Amerika keturunan Asia klien untuk berbagai modalitas lain. Misalnya, akupuntur, berdoa, chanting, kitab suci, meditasi, yang mereka alami sebagai penyembuhan. Orang Amerika asing dan konseling. Orang Amerika telah terbukti kurang memanfaatkan konseling. Ada dan penelitian terbatas tentang modalitas hasil konseling mereka. Pertanyaan tetap, apakah kurangnya pemanfaatan ini disebabkan oleh kurangnya perlakuan yang relevan secara Buddha? Stigma budaya tentang konseling atau stres alkuratif. Orang Asia Amerika tentu terbukti memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi dan kurangnya memanfaatkan layanan kesehatan mental. Dan terdapat informasi yang terbatas tentang partisipasi mereka dalam atau
keberhasilan dengan konseling kelompok. Perkembangan identitas ras dan etnis, akulturasi, dan rasisme. Ada beberapa model perkembangan identitas rasial dan etnis yang ada untuk orang Asia dan Amerika. Dengan model yang pertama berbasis Tiongkok Amerika, ada juga model pengembangan identitas Amerika Asia berdasarkan pengembangan identitas Amerika Jepang. Salah satu model yang paling banyak digunakan adalah skala akulturasi identitas diri Asia Sunai Lau yang mengukur tingkat akulturasi untuk orang Amerika keturunan Asia. Secara umum, model-model ini cenderung mengklarifikasi Asia Amerika berdasarkan nilai dan perilaku mereka dan coping yang mereka miliki dalam menanggapi store akulturasi. Ketahanan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengelola kesulitan dengan sukses, terutama dalam hal pembangunan. Ketahanan ini tampaknya juga dibentuk oleh pengembangan identitas etnis Asia Amerika dan intensitas diskriminasi yang dihadapi individu tersebut. Masalah konseling untuk orang Asia Amerika. Bagian ini memberikan gambaran untuk tentang beberapa masalah umum yang disajikan yang mungkin dibawa oleh orang Asia Amerika ke kantor konseling. Dampak kesehatan mental dari model mitos minoritas. Setelah konselor memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana dan mengapa mitos model minoritas ada, mereka dapat menilai sejauh mana mitos ini menutup atau memperkuat yang dihadapi orang Amerika dan Asia. Sulit untuk didefinisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maria Beta, NPM 1911080006. Di sini saya akan membacakan somatisasi dari stres. Klien Asia Amerika dapat mendiskusikan dampak stres dalam kehidupan mereka melalui keluhan somatik. Keluhan somatik dapat digambarkan sebagai sakit kepala, sakit perut, nyeri otot, dan perasaan umum tegang di tubuh. Penting untuk mengakui nilai dari cara budaya mengekspresikan keusahaan tanpa memperlakukan pertanyaan atau membuat patologi klien dari perspektif barat. Misalnya seorang wanita Asia Selatan yang selamat dari keresahan fisik dan nilai frekuensi dan durasi gejala yang dideritanya adalah cara yang penting untuk meningkatkan kesehatan kalian, bahwa konselor memahami stresnya, stabil melalui sejauh mana keluhan somatik ditegangnya secara medis atau dengan modalitas lain. Masalah keluarga. Klien Amerika terdapat mengikuti konseling begitu mereka telah habis menggunakan jaringan kerabat dan sistem pendukung lainnya, misalnya agama, spiritual, meditasi, pertemuan keluarga. Kalian mungkin juga merasa cemas untuk mengikuti konseling karena takut memperlakukan keluarga dengan mengungkapkan masalah pribadi di luar rumah. Untuk membantu kalian merasa lebih nyaman dan jelas tentang tujuan konseling mereka, misalnya kalian mungkin mengungkapkan ketidaknyamanan atau rasanya aneh untuk membicarakan masalah mereka dengan orang lain. Mungkin juga klien Amerika keturunan Asia dapat meminta agar anggota keluarga atau orang lain dalam jaringan kekerabatan mereka menghadiri terapi bersama mereka. Mendapat bahwa klien Amerika keturunan Asia mungkin tunduk kepada orang yang lebih tua untuk panduan dalam mengambil keputusan dan masalah kesulitan lainnya. Konselor mungkin menganggap ini berguna jika dapat digunakan untuk bekerja atas nama klien. Masalah akademik dan karir.
Banyaknya Asia Amerika akan sering hadir untuk konseling dengan kekhawatiran tentang tujuan akademik atau karir mereka. Ini sebagian besar karena dua alasan: stigma budaya yang menentang perbahasaan masalah pribadi dan tekanan untuk sukses dalam pengajaran akademis dan karir. Dengan nilai-nilai Asia dari kesalahan keluarga dan memahami dan menahan emosi. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk melakukan penilaian yang menyeluruh, misalnya keluarga, sistem dengan sosial, kesehatan, penyalahgunaan zat. Sebelumnya dalam bab ini, tekanan model mitos penting. Penyalahgunaan zat jarang dibahas dalam keluarga Asia Amerika, dan masalah ini juga jarang diperhatikan dalam penelitian. Ini bukan hanya area kritis untuk menilai dengan setiap kalian. Asia Amerika dalam asupan yang menyeluruh, tetapi juga merupakan bentuk stres yang mungkin tidak dilaporkan oleh kalian dalam konseling. Ketika masalah penyalahgunaan zat, kalian Asia Amerika memerlukan perawatan khusus. Konselor dapat bertindak sebagai advokator bagi kalian. Mereka untuk membantu memastikan bahwa mereka menerima konseling penyalahgunaan zat yang relevan secara budaya, karena kelompok pendukung, misalnya Anonymous, berfungsi sebagai pendukung dengan membantu kalian menjelaskan bagaimana nilai budaya mungkin atau tidak mungkin mencerminkan dalam perlakuan mereka dan bagaimana mereka mungkin memasukkan pandangan dunia budaya mereka ke dalam tujuan pengobatan. Studi kasus. Satyam adalah seorang keturunan Asia Selatan berusia 21 tahun yang memberikan presentasi di pusat konseling perguruan tinggi. Dia memeriksa masalah berikut pada konfir asupan: gangguan mood, masalah makanan, masalah karir, dan masalah multikultural. Ketika ditanya tentang pencetus untuk mencari konseling, Batman berbagi bahwa dia merasa stres dan banyak sakit kepala. Dia berbagi bahwa dia baru saja mengubah jurusan dari teknik biomedis mesosiologi, dan bahwa dia belum memberitahu orang tuanya tentang keinginan untuk menjadi pekerja sosial. Vietnam melaporkan bahwa dia tinggal di asrama selama seminggu. Orang tua Sete mengalami kesulitan keuangan akhir-akhir ini dan melaporkan bahwa dia sendiri sedang berjuang secara finansial tanpa dukungan mereka. Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa orang tuanya semakin tua dan bertanya bagaimana dia akan merawat mereka jika mengikuti mimpi untuk menjadi orang profesional yang membantu. Dia melaporkan bahwa dia mengalami kesulitan tidur dan melaporkan nafsu makan yang rendah selama 4 minggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.